Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Hari ini kita akan mempelajari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu, masa kini hingga masa depan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Semoga Allah mempermudah pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu. Sebenarnya, teknologi informasi dan komunikasi sudah digunakan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, meskipun dengan alat atau media yang sederhana. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, tulisan berupa simbol-simbol gambar mulai dikembangkan. Bangsa Mesir kuno dan bangsa Maya di Amerika Tengah merupakan bangsa yang pertama kali menggunakannya. Tulisan dengan gambar khusus ini disebut hieroglif. Teknologi informasi dan komunikasi masa lalu yang kedua yaitu sinyal bendera. Bendera digunakan untuk menyampaikan kode pada jarak yang tidak terlalu jauh. Di Indonesia terdapat alat komunikasi tradisional yang biasa digunakan oleh masyarakat di pedesaan, yaitu kentongan. Kentongan adalah alat komunikasi tradisional yang terbuat dari kayu. Biasanya, warga di pedesaan memukul kentongan dengan cara tertentu jika akan menyampaikan suatu pesan atau informasi kepada masyarakat sekitar. Teknologi informasi dan komunikasi masa lalu yang berikutnya yaitu lampu sorot. Lampu sorot digunakan untuk memberi tanda dalam bentuk kedipan cahaya. Lampu sorot biasanya dipasang pada mercusuar di pelabuhan yang digunakan untuk memberi tanda dalam bentuk kedipan cahaya pada kapal yang akan berlabuh. Setelah itu, banyak penemuan baru yang telah mengubah cara manusia dalam berkomunikasi. Hal ini diawali dengan penemuan telegraf listrik. Telegraf listrik yaitu alat komunikasi yang mengirimkan pesan melalui kawat listrik menggunakan kode Morse. Kode Morse terdiri atas titik dan garis, maka penerima pesan harus menerjemahkan simbol titik dan garis tersebut berdasarkan kunci sandi yang ada. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi masa kini. Teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh pada saat ini kita sebut dengan telekomunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi pada masa kini yang pertama adalah televisi. Cara kerja televisi adalah menerima gelombang radio yang dipancarkan oleh satelit komunikasi luar angkasa. Kemudian, gelombang ini akan diubah menjadi gambar dan bunyi yang berupa film atau acara favoritmu. Selanjutnya, telepon seluler. Teknologi yang digunakan oleh telepon seluler adalah teknologi wireless. Wireless adalah teknologi pemancar gelombang tanpa menggunakan kabel. Lalu bagaimana cara kerja telepon? Telepon seluler bekerja dengan mengubah gelombang suara menjadi gelombang radio. Kemudian gelombang radio dikirim lewat stasiun pemancar. Gelombang radio merupakan salah satu di antara gelombang yang dapat merambat melalui udara. Oleh karena itu, telepon seluler tidak memerlukan kabel. Selanjutnya, komputer. Awalnya, komputer dirancang untuk menyelesaikan persoalan matematika yang sulit. Namun, sekarang kegunaannya telah jauh berkembang. Salah satunya yaitu dapat menyampaikan pesan atau informasi.
Bentuk komputer yang dahulu juga sangat besar, yang sekarang sudah berubah menjadi lebih mudah untuk dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Kamu dapat saling berkirim informasi dengan orang-orang di seluruh belahan dunia menggunakan komputer yang terhubung ke jaringan internet. Tahukah kamu apa itu internet? Internet adalah jaringan komputer raksasa yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Salah satu keistimewaan internet adalah adanya World Wide Web atau disingkat dengan WWW. Tampilan World Wide Web ini seperti halaman majalah yang menawarkan berbagai fasilitas internet seperti email, chatting, belanja online, dan bermain game online. Meskipun banyak kemudahan di dalam internet, tetapi dalam mengaksesnya kita tetap harus bijak ya teman-teman. Selanjutnya ada smartphone atau telepon pintar. Smartphone adalah perangkat yang mempunyai kelebihan atau kemampuan tingkat tinggi, bahkan beberapa fungsinya menyerupai komputer. Smartphone berbasis Android pertama kali muncul pada tahun 2008. Keunggulan Android yaitu mudah digunakan, mudah mendapatkan notifikasi email, SMS, telepon, dan lainnya. Tampilannya yang menarik dan banyak aplikasi yang dapat diunduh melalui Google Play. Sama seperti manusia yang memiliki banyak kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan, smartphone pun juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah baterai yang cepat habis dikarenakan banyak aplikasi yang berjalan secara bersamaan. Salah satu manfaat smartphone di era masa kini yaitu mempermudah kita dalam berkomunikasi. Contohnya, dalam pembelajaran jarak jauh kita dipermudah dengan adanya smartphone dan laptop, serta bantuan dari jaringan internet. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi di masa depan. Sebenarnya, para ilmuwan selalu melakukan berbagai penelitian untuk menemukan alat-alat komunikasi super canggih yang bisa mempermudah kehidupan manusia. Salah satu contohnya dengan adanya internet, telepon seluler yang dilengkapi dengan internet, mobil yang terhubung dengan sistem komputer sehingga dapat menampilkan peta jalan yang dilewati, serta film yang ditampilkan dengan teknologi hologram hingga tampak lebih nyata dan hidup. Kira-kira apalagi ya yang akan ditemukan oleh para ilmuwan untuk mempermudah kehidupan manusia di masa depan? Kita tunggu saja suatu hari nanti. Jazakumullah khairan sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.